Namaku Rani, seorang perempuan sederhana yang menikah dengan Arga. Hidup kami tak pernah bisa dibilang mewah, tapi aku selalu percaya bahwa kebahagiaan bukan diukur dari harta, melainkan dari cinta dan kebersamaan. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika aku masuk ke dalam lingkaran baru. Hidup bersama mertuaku, Bu Ratna. Bu Ratna sebenarnya bukan orang jahat. Hanya saja sikapnya keras, ucapannya tajam, dan sering membuatku merasa kecil. Ada kalanya aku menangis diam-diam, merasa seolah tak pernah cukup baik di matanya. Aku masih ingat malam itu, setelah 1 hari penuh mengurus rumah. Aku terduduk di kamar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Apakah aku memang menantu yang buruk? Apakah aku tak pantas jadi bagian keluarga ini? Aku kira setelah menikah, aku akan hidup bahagia. Tapi kenyataan berkata lain. Kebahagiaan yang kuharapkan justru berganti luka. Luka pertama yang membuatku sadar. Pernikahan bukan hanya tentang aku dan suamiku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Kubawa semangat, ingin membuat sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur dan sayur, menurutku cukup untuk keluarga kecil. Aku berkata pelan, "Bu, sarapannya sudah saya siapkan." Bu Ratna berkata dengan tatapan dingin, "Nasi goreng? Sarapan pagi kok nasi goreng? Harusnya bubur atau roti. Kamu tidak tahu ya, perut orang habis tidur itu masih kosong?" Aku tersenyum kikuk. Hatiku runtuh sedikit demi sedikit. Aku kira beliau akan menghargai usahaku. Tapi ternyata tidak ada yang cukup. Sore itu, kami duduk di ruang tamu. Aku memanggil suamiku, "Mas, tolong ambilkan air." Tiba-tiba, suara ibu mertua meninggi. Bu Ratna berkata dengan nada tegas, "Mas, kamu memanggil suamimu begitu? Kurang sopan. Seorang istri harus tahu cara bicara yang halus." Aku berkata pelan, "Maaf, Bu, saya memang terbiasa begitu sejak kecil." Bu Ratna berkata lagi, "Tidak ada alasan. Kalau mau jadi istri anakku, harus bisa menyesuaikan diri." Aku hanya bisa menunduk. Dalam hati aku berkata, apa salahku kali ini? Beberapa hari kemudian, ada tamu yang datang. Seorang tetangga membawa kue. Bu Ratna tersenyum bangga, lalu berkata dengan suara keras, "Nah, ini baru menantu yang pandai. Lihat, dia rajin, pintar masak, sopan. Tidak seperti..." Pandangan matanya menembus dadaku. Aku tersenyum pahit, meski hatiku terasa terkoyak. Malam hari, aku mencoba bicara dengan Arga. Aku berkata lirih, "Mas, apa aku memang seburuk itu di mata ibumu?" Arga terdiam sejenak, lalu berkata, "Sabar ya Ran, ibu memang keras, tapi nanti juga terbiasa." Aku berkata dengan suara gemetar, "Tapi aku sakit hati, Mas. Aku merasa selalu salah." Arga menunduk dan berkata pelan, "Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa melawan ibu." Aku menangis pelan, aku sadar. Aku benar-benar sendirian. Setiap malam, aku menulis di buku harian. Aku menuliskan kalimat-kalimat yang tak bisa kuucapkan. Hari ini aku kembali salah. Hari ini aku kembali dianggap tidak cukup. Sampai kapan aku sanggup? Kadang, aku menangis begitu keras hingga tubuhku gemetar. Tapi begitu pagi datang, aku harus tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Hari demi hari, kata-kata pedas itu menumpuk. Bu Ratna sering berkata, "Istri kok tidak bisa ini?" Kadang beliau juga berkata, "Kamu harus belajar dari orang lain." Dan pernah beliau berkata, "Kalau begini caranya, anakku bisa kurus, bisa sakit." Setiap kalimat menancap seperti duri di hati. Aku tidak bisa melawannya, karena beliau adalah ibuku juga sekarang. Aku hanya bisa menerima, meski hatiku berdarah. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak asing. Mata bengkak, senyum palsu, tubuh lelah. Aku berbisik pada bayangan diriku sendiri. Apakah aku salah menikah? Apakah aku salah masuk ke keluarga ini? Air mataku jatuh. Aku tidak tahu harus bertahan atau menyerah. Aku tidak pernah menyangka luka pertama ini hanyalah permulaan. Karena ternyata badai yang lebih besar sedang menungguku di depan. Menjadi istri ternyata tidak hanya tentang mencintai suami. Aku harus mencintai juga keluarganya, terutama ibunya. Tapi bagaimana caranya jika ibu mertua selalu melihatku sebagai musuh? Lebih parah lagi, suamiku sendiri tak pernah benar-benar membelaku. Pagi itu aku menyiapkan sarapan sederhana. Aku berusaha sebaik mungkin,
Meski semalam aku hanya tidur sebentar. Bu Ratna berkata dengan nada sinis, "Telurnya gosong begini? Kamu tidak tahu cara memasak ya?" Aku menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, tadi saya kurang hati-hati." Aku menoleh ke Arga, berharap ia bicara sesuatu. Tapi ia hanya menunduk, seolah tidak mendengar. Hatiku makin perih, seakan aku berjuang sendiri. Malam harinya, aku mencoba membuka obrolan. Aku berkata lirih, "Mas, kenapa kamu diam saja tadi? Aku butuh kamu membelaku." Arga menghela napas panjang lalu berkata, "Ran, kamu tahu sendiri sifat ibu. Kalau aku melawan, nanti malah makin panjang urusannya." Aku menatap wajahnya lama. Aku ingin marah, tapi justru air mataku jatuh. Aku merasa, aku sendirian bahkan saat aku punya suami. Beberapa hari kemudian, aku menjemur pakaian. Angin kencang membuat beberapa baju terjatuh ke tanah. Aku buru-buru mengambilnya, tapi Bu Ratna sudah lebih dulu melihat. Bu Ratna berkata dengan nada tajam, "Kamu ini ceroboh sekali. Pakaian kotor begini bagaimana bisa dipakai? Dasar tidak bekus mengurus rumah tangga." Aku terdiam. Arga yang ada di dekat situ hanya berkata, "Sudahlah, Bu, jangan terlalu keras." Tapi kalimat itu justru membuat Bu Ratna semakin marah. Beliau berkata keras, "Kamu sekarang membela istrimu lebih daripada ibumu sendiri? Lupa siapa yang melahirkanmu?" Suasana beku. Aku gemetar. Hatiku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Malam itu aku kembali bicara dengan Arga. Aku berkata dengan suara serak, "Mas, aku capek. Aku tidak sanggup kalau terus begini. Aku selalu salah di mata ibumu." Arga menatapku, lalu berkata pelan, "Ran, aku juga bingung. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa melawan ibuku. Aku hanya punya dia sebagai orang tua." Aku menunduk, menangis tanpa suara. Aku merasa terjebak di persimpangan. Jika aku bertahan, hatiku hancur. Jika aku pergi, pernikahan ini berakhir. Esok harinya, aku mencoba memasak makanan kesukaan Bu Ratna. Aku berharap mungkin kali ini beliau akan tersenyum. Tapi begitu mencicipinya, beliau berkata, "Rasanya hambar. Kamu harus banyak belajar dari tetangga kita itu. Menantunya pandai, tidak seperti kamu." Aku tersenyum, meski hatiku remuk. Harapan kecil yang kutanam padam begitu saja. Suatu malam, aku dan Arga duduk di kamar. Aku berkata dengan suara tegas untuk pertama kalinya, "Mas, kalau begini terus, aku bisa gila. Aku butuh kamu ada di pihakku." Arga terdiam lama, lalu berkata, "Ran, jangan memaksaku memilih antara kamu dan ibu." Kalimat itu seperti petir yang menyambar dadaku. Aku berkata pelan, "Jadi, kalau suatu hari aku tidak tahan dan pergi, itu salahku?" Arga hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Aku merasa aku tidak hanya kehilangan mertua, tapi juga kehilangan suamiku. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku semakin merasa asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Setiap pagi aku bangun lebih cepat dari Arga, berusaha menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semua kebutuhan Bu Ratna tersedia. Tapi tetap saja, apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. "Rani, sayur ini terlalu asin," Bu Ratna berkata dengan nada datar, tapi penuh penekanan. Padahal aku sudah mencicipinya berkali-kali, rasanya pas. Aku hanya tersenyum kecil, lalu bergegas menggantinya. "Arga?" Dia hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku tahu dia tidak ingin menambah masalah, tapi dalam hatiku, luka itu semakin dalam. Hari-hari terasa panjang. Aku menulis di buku harian, satu-satunya tempat di mana aku bisa menumpahkan isi hati tanpa takut dihakimi. Setiap coretan penuh air mata. Aku menulis tentang bagaimana aku ingin dipeluk, ingin dihargai, ingin dianggap ada. Aku menulis, "Aku mencintai Arga, tapi aku merasa kehilangan diriku sendiri di rumah ini. Aku mencintai Bu Ratna, tapi kenapa beliau seperti musuh yang tak pernah lelah menjatuhkan aku? Sampai kapan aku bisa bertahan?" Puncaknya terjadi malam itu. Aku baru selesai mencuci piring. Tanganku masih basah. Ketika Bu Ratna berkata dengan suara dingin, "Nak, kamu tahu tidak? Seorang istri yang baik itu seharusnya bisa membuat suaminya nyaman." Arga terlihat kurus akhir-akhir ini. "Kamu harus belajar dari menantu Pusari, tetangga kita. Dia pandai sekali mengurus rumah tangga." Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang.
Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Aku menoleh pada Arga, berharap dia akan membelaku. Tapi suamiku hanya diam, duduk di kursi, wajahnya tertunduk. Kesunyian itu lebih menyakitkan daripada kata-kata Bu Ratna. Aku tidak menangis malam itu. Aku hanya masuk kamar, memeluk lututku sendiri, lalu menutup wajah dengan bantal. Air mataku jatuh, tapi tangisanku tertahan. Tidak ada suara. Aku takut Bu Ratna mendengar. Aku takut Arga tahu betapa hancurnya aku. Di tengah malam, aku bangun. Aku berjalan ke jendela, menatap langit. Aku berdoa lirih, dengan suara bergetar. Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin bercerai. Aku tidak ingin membenci. Tapi aku juga tidak kuat lagi. Jika terus begini, tolong kuatkan aku. Angin malam masuk, dingin menusuk kulit. Tapi di balik dingin itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada bisikan dalam hatiku. Bertahanlah, luka ini akan membawamu pada sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar diam. Aku berhenti membela diri. Berhenti berharap Bu Ratna berubah dalam sekejap. Aku hanya fokus pada satu hal. Menjaga cintaku pada Arga, meski kadang aku merasa dia terlalu lemah. Aku tidak tahu bahwa luka ini sedang mempersiapkanku untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji bukan hanya hatiku, tapi juga hatinya. Dan ketika aku melahirkan Aisyah, buah cinta yang paling kurindukan, aku kira kebahagiaan akan datang. Tapi ternyata, justru disitulah badai besar benar-benar dimulai. Aku masih ingat jelas hari itu, hari ketika Aisyah lahir ke dunia. Tangis kecilnya pertama kali terdengar, membuatku terisak dalam pelukan Arga. Rasanya semua luka, semua air mata yang kualami bersama Bu Ratna, seolah terhapus hanya dengan suara itu. Alhamdulillah, kamu sudah jadi ibu sekarang. Arga berkata sambil menggenggam tanganku erat. Aku hanya bisa tersenyum meski tubuhku lelah. Mataku sembab karena perjuangan panjang melahirkan. Aku kira, setelah hadirnya Aisyah, kehidupan kami akan penuh tawa dan kedamaian. Tapi ternyata, aku salah besar. Hari-hari pertama menjadi ibu baru adalah hari-hari penuh kebingungan. Aisyah sering menangis di malam hari. Kadang aku panik, tidak tahu harus berbuat apa. Aku belajar menyusui, belajar mengganti popok, belajar menenangkan bayi yang belum bisa bicara. Aku merasa lelah, tapi lelah itu masih bisa kutahan. Yang sulit kutahan adalah ucapan Bu Ratna. Rani, jangan gendong anak terus. Nanti bau tangan. Kamu kasih asinya kurang benar, lihat. Aisyah rewel terus. Seharusnya kamu begini. Bukan begitu. Bu Ratna berkata dengan wajah serius, seolah-olah aku ibu yang tidak becus. Dan setiap kali beliau berkata begitu, aku merasa, aku gagal. Aku gagal menjadi ibu yang baik untuk anakku sendiri. Arga mencoba menenangkanku. Sabarlah, Ran. Namanya juga ibu. Dia ingin yang terbaik untuk cucunya. Aku hanya diam, menunduk, lalu menatap Aisyah yang tertidur di pangkuanku. Aku ingin membalas kata-kata Bu Ratna. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga punya naluri seorang ibu. Tapi lidahku keluh. Entah kenapa, aku selalu kalah di hadapan beliau. Suatu malam, ketika Aisyah menangis keras tanpa henti, aku bangun dengan tubuh gemetar. Aku sudah mencoba menimangnya, menyusuinya, tapi tangisnya tak berhenti. Bu Ratna masuk kamar dengan ekspresi cemas. Kamu tidak bisa begitu, Rani. Sini, biar ibu yang urus. Beliau mengambil Aisyah dari pelukanku. Dan ajaibnya, Aisyah langsung tenang. Aku terdiam. Air mataku jatuh begitu saja. Aku merasa seperti kehilangan peran sebagai seorang ibu. Malam itu aku menulis di buku harian. Tuhan, kenapa aku merasa anakku lebih nyaman dengan orang lain dibanding dengan diriku sendiri? Apa aku memang tidak pantas jadi ibu? Hari-hari berikutnya, aku makin terjebak dalam lingkaran itu. Aku berusaha membuktikan bahwa aku bisa merawat Aisyah. Tapi semakin keras aku berusaha, semakin banyak pula kritik yang kudapatkan. Aku seperti berjalan dalam kabut gelap, mencari cahaya yang tak kunjung kutemukan. Satu-satunya alasan aku bertahan hanyalah Aisyah. Setiap kali melihat matanya yang polos, aku tahu, aku harus tetap kuat. Biarpun hatiku terluka, biarpun aku merasa tidak pernah cukup, aku tidak boleh menyerah. Suatu sore, saat aku menimang Aisyah di teras, Bu Ratna duduk di sampingku. Wajahnya terlihat lelah, keriputnya semakin jelas di bawah cahaya matahari. Beliau berkata pelan, Rani,
Kamu jangan terlalu keras pada diri sendiri. Menjadi ibu itu memang berat, tapi lama-lama kamu akan terbiasa. Aku terkejut. Itu pertama kalinya Bu Ratna berkata sesuatu yang terasa seperti penguatan, bukan kritik. Aku tidak tahu apakah itu tanda awal perubahan atau hanya sesaat, tapi aku menangis dalam diam sambil memeluk Aisyah lebih erat. Namun, saat aku mulai berharap ada cahaya di tengah kegelapan, badai besar benar-benar datang. Pertengkaran hebat antara aku dan Bu Ratna pecah untuk pertama kalinya. Hari itu aku benar-benar lelah. Seharian aku mengurus Aisyah tanpa berhenti. Mulai dari bangun subuh, menyusui, mencuci pakaian, membereskan rumah, sampai menyiapkan makan. Tubuhku rasanya remuk, tapi aku tetap berusaha tersenyum. Namun semua itu seakan sia-sia. Ketika sore hari Bu Ratna berkata dengan nada tegas, "Rani, kenapa rumah masih berantakan begini? Kamu itu ngapain saja seharian?" Aku terdiam. Aku sudah menahan banyak hal selama ini, tapi kali ini hatiku tak kuat lagi. Aku mencoba menjawab dengan suara bergetar. "Ibu, saya sudah berusaha. Saya mengurus Aisyah, mencuci, masak, semuanya sendiri. Mungkin belum sempurna, tapi saya benar-benar sudah berusaha." Bu Ratna menatapku tajam. "Kalau kamu tidak mampu, bilang saja. Jangan bikin Arga ikut susah." Urat di keningku menegang. Aku merasa darahku mendidih. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak bisa lagi menahan diri. Apa ibu pikir saya tidak sayang sama Arga? Apa ibu pikir saya tidak mau jadi menantu yang baik? Saya capek, Bu. Setiap hari saya berusaha, tapi di mata ibu selalu salah. Apa ibu tidak bisa lihat sedikit saja kebaikan saya? Suara itu pecah bersama air mata yang tak lagi bisa kutahan. Arga terdiam, wajahnya pucat, bingung harus berpihak ke siapa. Pertengkaran itu semakin memanas. Aku menangis. Bu Ratna meninggikan suara. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar menjadi medan perang. Arga akhirnya berkata, "Sudah, cukup. Ibu, Rani, aku lelah melihat kalian terus berselisih. Aku sayang kalian berdua. Tolong, jangan buat aku harus memilih." Hening. Kalimat itu menggema di dalam kepalaku. Jangan buat aku harus memilih. Tapi bukankah selama ini aku memang selalu kalah di hadapan ibu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di samping Aisyah, menatap wajahnya yang damai. Air mataku terus jatuh. Aku menulis lagi di buku harian. Pertengkaran tadi menghancurkan hatiku. Tapi ada hal yang aku sadari. Mungkin masalah ini bukan sekadar tentang aku dan ibu mertua. Ini tentang bagaimana aku belajar menghadapi luka, tanpa membiarkan luka itu mewarisi Aisyah nanti. Aku harus tetap kuat, karena anakku berhak melihat ibunya tegar, bukan hancur. Aku kira badai itu sudah cukup besar, tapi aku salah. Badai yang lebih besar menunggu di depan, ketika rahasia lama Bu Ratna akhirnya terungkap. Setelah pertengkaran besar itu, rumah kami seperti ladang yang baru saja terbakar. Asapnya masih ada, bara kecilnya masih menyala, tapi semua orang memilih diam. Bu Ratna tidak banyak bicara padaku. Aku pun hanya menjalani hari-hari dengan fokus pada Aisyah. Namun diam bukan berarti damai. Ada jurang yang semakin lebar di antara kami. Suatu malam, ketika Arga sedang tertidur, aku keluar ke dapur untuk mengambil air. Aku melihat Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku hampir berbalik, tapi langkahku membuat lantai berderit. Beliau menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada air mata di sudut matanya. "Rani," Bu Ratna berkata lirih, "kamu pasti benci sama aku, ya?" Aku terdiam. Aku tidak menyangka beliau akan berkata begitu. Aku duduk pelan di hadapannya, menunggu kata-kata berikutnya. Beliau menghela napas panjang. "Aku dulu tidak pernah punya kesempatan jadi menantu yang baik. Ibu mertuaku sangat keras, bahkan lebih keras dariku. Aku dibentak setiap hari, dianggap tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya, aku mati rasa. Aku tidak pernah merasakan dipeluk, tidak pernah dipuji. Mungkin, tanpa sadar aku mewariskan luka itu padamu." Air mataku mengalir, tanpa bisa kutahan. Tiba-tiba semua potongan puzzle terasa masuk ke tempatnya. Ternyata, di balik kekerasan Bu Ratna, ada luka lama yang belum pernah sembuh. Malam itu aku belajar satu hal. Orang yang paling menyakitkan kita
seringkali adalah orang yang paling terluka. Bu Ratna tidak benar-benar membenciku. Beliau hanya masih terikat dengan masa lalu yang pahit. Aku ingin marah, tapi hatiku justru luluh. Aku memandangnya lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu, saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya ingin ibu melihat saya apa adanya. Saya ingin diterima, bukan dibandingkan." Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku mendengar isak tangis yang selama ini beliau sembunyikan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan hati yang campur aduk. Aku tidak bisa langsung melupakan semua sakit hati yang pernah kuterima. Tapi aku tahu, mulai hari itu, aku harus melihat Bu Ratna bukan hanya sebagai mertua yang keras, melainkan sebagai seorang perempuan yang pernah terluka. Aku menatap Aisyah yang sedang tertidur pulas. Dalam hati aku berjanji, "Anakku, aku tidak akan mewariskan luka ini padamu. Aku ingin kau tumbuh dengan pelukan, bukan bentakan. Dengan kasih sayang, bukan perbandingan." Aku kira setelah tahu rahasia itu, hubungan kami akan langsung membaik. Tapi kenyataannya, proses memaafkan jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Sejak malam itu, setelah Bu Ratna bercerita tentang masa lalunya, aku mulai melihatnya dengan cara berbeda. Aku tidak lagi hanya melihat sosok mertua yang keras, tapi juga seorang perempuan yang pernah disakiti. Namun, mengetahui alasan di balik sikapnya, tidak otomatis membuatku bisa memaafkan. Setiap kali beliau mengkritikku, luka lama itu masih terasa perih. Setiap kali suaranya meninggi, hatiku kembali runtuh. Aku mencoba menenangkan diri dengan berkata dalam hati, dia tidak benar-benar marah padaku. Dia hanya mengulang masa lalunya. Tapi jujur, itu tidak mudah. Arga suatu malam berkata, "Ran, aku tahu kamu berusaha keras. Aku tahu kamu banyak menahan diri. Tapi aku mohon, jangan biarkan rasa sakit itu merusak dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Aku hanya diam. Aku ingin berkata, "Aku lelah." Aku ingin berteriak bahwa aku tidak bisa terus begini. Tapi aku juga tidak ingin Arga semakin terbebani. Jadi aku simpan sendiri. Hari-hari berikutnya, aku berusaha mengubah cara pandangku. Setiap kali Bu Ratna mengomel, aku menarik napas panjang. Setiap kali beliau membandingkan aku dengan orang lain, aku menggigit bibirku dan mencoba tersenyum. Aku berkata pada diri sendiri, ini bukan tentang aku yang kurang, tapi tentang beliau yang terluka. Tapi tetap saja, ada malam-malam di mana aku menangis sendirian di kamar mandi. Aku berlutut, menutup mulut dengan tangan agar tangisanku tidak terdengar Arga atau Bu Ratna. Aku takut mereka tahu betapa rapuhnya aku. Aku mulai membaca buku-buku motivasi tentang keluarga dan pernikahan. Ada satu kalimat yang sangat menusukku. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita memandang mereka. Kalimat itu menamparku. Selama ini aku terlalu sibuk ingin Bu Ratna berubah. Padahal mungkin, yang perlu berubah terlebih dahulu adalah aku. Suatu sore, aku sedang menimang Aisyah yang mulai bisa tertawa kecil. Tiba-tiba, Bu Ratna mendekat mengelus kepala cucunya dengan lembut. Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tulus di wajahnya. "Rani," katanya pelan, "terima kasih sudah melahirkan Aisyah." Dia mengingatkanku bahwa hidup ini masih punya arti. Aku terdiam. Air mataku jatuh begitu saja. Kata-kata sederhana itu menembus hatiku lebih dalam dari 1000 kritik yang pernah beliau ucapkan. Malam itu aku kembali menulis di buku harian. Mungkin memaafkan memang tidak terjadi dalam satu malam, tapi hari ini aku melihat secercah harapan. Mungkin, suatu saat nanti, luka ini benar-benar bisa sembuh. Namun sebelum luka itu benar-benar sembuh, sebuah ujian lain datang, ketika Aisyah jatuh sakit, dan di sanalah, aku melihat sisi Bu Ratna yang sama sekali berbeda. Hari itu tiba-tiba tubuh Aisyah panas. Awalnya aku kira hanya demam biasa, tapi suhu tubuhnya naik begitu cepat. Tangannya terasa panas sekali, wajahnya pucat, dan ia menangis tanpa henti. Aku panik. Tanganku gemetar ketika mencoba menempelkan kain basah di dahinya. "Arga, kita harus bawa Aisyah ke rumah sakit sekarang," kataku terbata-bata. Arga langsung mengambil kunci motor, sementara aku memeluk Aisyah erat-erat. Di ruang gawat darurat, dokter memeriksa Aisyah dengan cepat. Aku berdiri di samping ranjang, tidak bisa berhenti menangis. Rasanya tubuhku ikut sakit melihat jarum masuk ke kulit halus anakku. Saat itu, tiba-tiba aku melihat Bu Ratna datang tergesa-gesa. Aku sempat kaget. Kukira beliau akan menyalahkanku seperti biasanya. Tapi ternyata tidak. Beliau langsung memelukku dari samping, suaranya bergetar. "Rani,
Tenang, Aisyah, akan baik. Baik saja. Dokter pasti bisa menolong. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, beliau tidak menegurku. Beliau tidak menyalahkanku. Beliau justru mencoba menenangkanku. Malam itu kami menunggu di bangsal rumah sakit. Aku duduk di kursi sambil memangku Aisyah yang sudah mulai tertidur. Bu Ratna duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Arga mondar-mandir, wajahnya penuh cemas. Rani, Bu Ratna berkata pelan, aku tahu aku sering salah dalam memperlakukanmu. Tapi percayalah, aku sayang sama kamu, sama Aisyah juga. Aku hanya tidak pernah tahu bagaimana cara menunjukkannya. Aku menoleh menatapnya. Ada air mata di sudut matanya. Seketika hatiku hangat. Mungkin, di balik kerasnya sikap beliau, ada cinta yang tidak bisa terucap. Beberapa hari kemudian, Aisyah diperbolehkan pulang. Demamnya turun. Kondisinya membaik. Di rumah, Bu Ratna tidak lepas merawat cucunya, bahkan lebih perhatian dari biasanya. Aku belajar sesuatu dari kejadian itu. Terkadang, krisis membuka sisi lain manusia yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Dan rasa sakit bisa jadi pintu menuju kasih sayang yang lebih dalam. Malam setelah Aisyah tidur, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku melihat Bu Ratna berbeda. Bukan sebagai mertua yang keras, tapi sebagai seorang ibu yang juga takut kehilangan. Mungkin, inilah awal dari hubungan baru antara kami. Namun ternyata, perjalanan kami tidak berhenti di sini. Hubungan yang mulai membaik, kembali diuji. Saat masalah keuangan keluarga muncul. Setelah Aisyah sembuh, aku kira hidup kami akan lebih tenang. Ternyata aku salah. Bulan itu, penghasilan Arga menurun drastis. Proyek kantornya tertunda. Sementara biaya rumah sakit Aisyah masih menumpuk. Aku melihat wajah Arga murung setiap malam. Dia jarang bicara, hanya menatap kosong. Aku tahu dia tertekan, tapi tidak tahu bagaimana harus menenangkannya. Suatu malam, Arga berkata lirih, "Ran, uang kita tinggal sedikit. Aku bingung harus bayar cicilan apa dulu. Aku nggak mau kamu dan Aisyah kekurangan. Tapi aku juga takut mengecewakan Mama." Aku terdiam. Di satu sisi aku ingin bilang, utamakan anak dan istrimu. Tapi di sisi lain, aku tahu Arga tidak bisa begitu saja mengabaikan Bu Ratna. Dan benar saja, keesokan harinya Bu Ratna bicara padaku. "Rani," Bu Ratna berkata dengan nada serius, "rumah ini butuh biaya besar. Kalau Arga tidak bisa mencukupi, kamu sebagai istri harus bisa bantu cari jalan." Kalimat itu menusukku. Seolah-olah semua tanggung jawab diletakkan di pundakku. Aku ingin marah, tapi aku hanya tersenyum lemah. Hari-hari berikutnya, aku mencoba membantu Arga. Aku mulai menjual kue kecil-kecilan dari rumah. Aku promosikan lewat tetangga dan teman. Tidak seberapa, tapi setidaknya ada tambahan untuk membeli susu Aisyah. Yang membuatku terharu, Bu Ratna diam-diam membantu. Beliau menawarkan kue buatanku ke pengajian ibu-ibu komplek. Aku kaget, karena biasanya beliau selalu meremehkan apapun yang kulakukan. "Rani, kuemu enak. Ibu-ibu banyak yang suka," kata Bu Ratna suatu sore sambil tersenyum. Aku hampir tidak percaya beliau bisa memujiku. Dari sini aku belajar sesuatu. Masalah keuangan memang bisa memecah belah keluarga. Tapi kalau dijalani bersama-sama, masalah itu justru bisa mempererat ikatan. Kadang, hal kecil yang kita lakukan dengan tulus bisa mengubah cara orang memandang kita. Malam itu, Arga memelukku erat. "Ran, terima kasih. Kamu sudah lebih dari sekadar istri. Kamu penopang hidupku." Aku meneteskan air mata. Semua lelahku seolah terbayar dengan kalimat itu. Aku menulis di buku harianku. Hidup tidak akan pernah benar-benar mudah. Tapi selama kami saling menguatkan, aku percaya badai ini pasti bisa dilewati. Namun, saat hubungan dengan Bu Ratna mulai membaik, ada sesuatu yang tidak pernah kuduga. Rasa iri dari saudara Arga muncul, dan itu hampir menghancurkan segalanya. Kupikir badai sudah mulai reda. Hubungan dengan Bu Ratna pelan-pelan membaik. Usaha kueku mulai mendapat pelanggan, dan Arga juga sedikit lebih tenang. Tapi ternyata, masalah baru datang dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Keluarga Arga sendiri. Suatu hari, kami berkumpul di rumah besar saat acara keluarga. Di sana ada kakak Arga, Mbak Sinta, bersama suaminya. Sejak awal aku sudah merasakan tatapan berbeda dari Mbak Sinta tajam, penuh penilaian. Saat aku menyuguhkan kue buatanku, ia tersenyum tipis lalu berkata, "Wah,
Sekarang menantu mama yang satu ini pintar juga cari uang ya. Padahal dulu sempat dibilang gak bisa apa-apa. Kalimatnya terdengar seperti pujian, tapi intonasinya menusuk. Beberapa saudara tertawa kecil. Aku hanya menunduk, mencoba tidak tersulut emosi. Malamnya, aku mendengar percakapan samar antara Mak Sinta dan Bu Ratna di ruang tamu. Mah, jangan terlalu memanjakan Rani. Kalau Mama terlalu percaya, nanti dia besar kepala. Lagi pula, apa hebatnya jualan kue? Itu bukan prestasi. Hatiku mencelos. Rasa sakit yang sudah mulai sembuh kembali terbuka. Tapi yang paling mengejutkan, Bu Ratna menjawab dengan nada tegas, "Sinta, jangan bicara begitu. Rani sudah berjuang keras. Mama lihat sendiri dia sabar menghadapi semua ini. Kamu jangan iri." Aku tertegun di balik pintu. Air mataku menetes. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna membelaku di depan orang lain. Keesokan harinya, Arga menenangkanku. "Ran, jangan ambil hati. Kakakku memang sering bicara seenaknya. Tapi kamu lihat sendiri kan? Mama sekarang ada di pihakmu." Aku mengangguk pelan. Aku sadar, kepercayaan Bu Ratna bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari luka, tangis, dan proses panjang yang kami lewati bersama. Edukasi yang aku petik di fase ini. Rasa iri sering muncul ketika seseorang merasa kehilangan perhatian. Tapi cara kita menghadapi iri hati orang lain menentukan apakah kita akan hancur atau justru semakin kuat. Dan terkadang, pembelaan dari orang yang dulu menyakiti kita adalah hadiah yang paling indah. Malam itu aku menulis di buku harianku. Aku tidak perlu lagi pembuktian di depan semua orang. Cukup satu hal. Aku akhirnya diterima, meski jalannya penuh luka. Namun, perjalanan belum usai. Ketika aku mulai merasakan kehangatan keluarga, sebuah kabar mengejutkan datang. Arga kehilangan pekerjaannya. Hari itu Arga pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku mendekat, menaruh tangan di bahunya. "Mas, kenapa? Ada apa di kantor?" Tanyaku pelan. Arga menunduk lama sebelum akhirnya berkata lirih, "Ran, aku di PHK. Perusahaan memangkas banyak karyawan. Dan aku termasuk salah satunya. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Aku mencoba kuat, tapi hatiku ikut hancur. Bagaimana dengan cicilan? Bagaimana dengan susu Aisyah? Bagaimana dengan masa depan kami?" Malam itu suasana rumah terasa berat. Arga hanya duduk termenung. Aku ingin menghiburnya, tapi lidahku keluh. Tiba-tiba Bu Ratna masuk ke kamar. Aku bersiap menerima omelan, tapi ternyata beliau duduk di samping Arga, mengelus punggung anaknya. "Arga, kamu jangan merasa gagal. Kehilangan pekerjaan bukan akhir dunia. Mama masih di sini. Rani juga di sini. Yang penting kamu jangan berhenti berusaha." Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang kudengar. Itu bukan Bu Ratna yang dulu ku kenal. Itu suara seorang ibu sejati. Beberapa hari berikutnya, Arga lebih sering di rumah. Aku melihat betapa berat beban di pundaknya. Ia sering menatap kosong ke arah Aisyah, lalu menghela napas panjang. Aku tahu, hatinya tercabik-cabik karena merasa tidak mampu jadi ayah yang kuat. Suatu malam, aku memberanikan diri berkata, "Mas, dengar ya. Aku menikahimu bukan karena pekerjaanmu. Aku menikahimu karena aku percaya kamu. Selama kita bersama, aku yakin semua bisa kita lewati." Arga menatapku, matanya basah. Ia menarikku dalam pelukan, berbisik, "Terima kasih Ran, kamu alasan aku tetap berdiri." Edukasi yang aku pelajari di fase ini. Pekerjaan bisa hilang, tapi harga diri seorang laki-laki harus dijaga dengan dukungan keluarga. Kadang, kekuatan terbesar seorang istri bukan pada apa yang bisa ia lakukan, tapi pada kata-kata yang ia ucapkan di saat suaminya jatuh. Kehilangan bukan akhir, tapi kesempatan untuk menemukan jalan baru. Beberapa minggu setelah itu, aku dan Arga mulai merintis usaha kecil bersama. Kami memutuskan menjual kue dalam jumlah lebih besar, memanfaatkan kenalan Bu Ratna di pengajian. Awalnya sulit, tapi kami tidak menyerah. Sedikit demi sedikit, ada yang mulai memesan. Malam itu aku menulis di buku harianku. Hari ini aku sadar, kehilangan pekerjaan bisa jadi jalan menuju rezeki baru. Dan yang lebih penting, aku melihat bagaimana cobaan bisa menyatukan kami lebih erat. Namun, di balik usaha yang mulai berkembang, masalah baru datang dari arah tak terduga. Kesehatanku sendiri mulai melemah. Sejak usaha kue itu berjalan,
aku hampir tidak punya waktu istirahat. Pagi aku bangun lebih cepat untuk menyiapkan adonan. Siang mengantar pesanan. Sore mengurus Aisyah. Malam masih membereskan rumah. Awalnya aku pikir aku kuat, tapi tubuh ternyata punya batas. Suatu pagi, saat aku sedang menggoreng kue, pandanganku mendadak berkunang-kunang. Tanganku gemetar, dan sebelum sempat bersandar, tubuhku roboh begitu saja. Aku terbangun di kamar dengan Arga duduk di sampingku, wajahnya panik. "Ran, kamu kenapa? Kamu pingsan tadi. Aku takut sekali kehilanganmu," katanya dengan mata sembab. Aku tersenyum lemah, mencoba menenangkan. "Aku hanya kecapekan, Mas. Aku baik-baik saja." Tapi sebenarnya aku sendiri merasa takut. Malamnya, Bu Ratna masuk ke kamar. Aku sudah siap jika beliau akan menyalahkan atau mengkritik. Namun kali ini berbeda. Beliau duduk di tepi ranjang, menggenggam tanganku. "Rani," Bu Ratna berkata pelan, "maafkan Mama. Selama ini Mama terlalu keras padamu. Kamu sudah berjuang terlalu banyak, sampai sakit begini. Jangan lagi semua beban kamu tanggung sendirian." Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca, suaranya tulus. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dianggap sebagai anak, bukan sekadar menantu. Keesokan harinya, Arga memutuskan mengambil alih sebagian urusan usaha. Bu Ratna bahkan ikut membantu mengurus Aisyah, supaya aku bisa beristirahat. Di ruang tamu, aku melihat beliau menggendong cucunya, sambil menyanyikan lagu lama. Ada damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Edukasi yang kutemukan di fase ini. Tubuh kita punya batas. Jangan sampai ambisi membuat kita mengabaikan kesehatan. Kadang, sakit adalah cara Tuhan memberi jeda, agar kita menyadari siapa yang benar-benar peduli. Dan seringkali, dari kelemahan justru lahir ikatan yang lebih kuat. Malam itu, aku menulis di buku harianku dengan tangan bergetar. Hari ini aku jatuh, tapi aku tidak sendirian. Ternyata, orang yang dulu paling sering melukai, kini justru yang paling sigap menjaga. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Di saat aku mulai merasakan kehangatan, sebuah keputusan besar dari Arga membuatku kembali diuji. Setelah aku jatuh sakit, Arga makin serius memikirkan masa depan keluarga. Ia sering duduk termenung di teras malam-malam, menatap langit, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Aku tahu pikirannya tidak tenang. Suatu malam, ia menggenggam tanganku erat, lalu berkata, "Ran, aku dapat tawaran kerja di luar kota. Gajinya besar, cukup untuk melunasi utang, dan membangun usaha lebih stabil. Tapi, aku harus tinggal jauh dari kalian. Setidaknya setahun." Dadaku langsung sesak. Di satu sisi aku ingin Arga menerima tawaran itu demi masa depan. Tapi di sisi lain, bagaimana mungkin aku merawat Aisyah sendirian? Dan bagaimana dengan Bu Ratna yang sudah mulai dekat denganku? Aku menatap mata Arga, berusaha tegar. "Mas, aku tidak ingin menahanmu. Kalau ini memang jalan terbaik, aku akan mendukung. Tapi ingat, aku butuh suami, bukan hanya uang." Arga terdiam. Ia menunduk, lalu memelukku erat sekali. "Aku takut meninggalkanmu, Ran. Tapi aku lebih takut melihat kamu dan Aisyah kekurangan. Aku janji, ini hanya sementara." Keesokan harinya, aku bercerita pada Bu Ratna. Aku takut beliau menentang, tapi ternyata reaksinya membuatku terkejut. "Rani, kalau Arga pergi demi kebaikan, kamu harus kuat. Mama akan ada di sampingmu. Bantu jaga Aisyah. Kamu tidak sendirian lagi." Hatiku hangat mendengar itu. Dulu aku merasa Bu Ratna adalah lawan. Kini beliau jadi penopang. Hidup memang penuh kejutan. Edukasi dari fase ini. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga keberanian mengambil keputusan sulit. Dukungan pasangan di saat-saat genting jauh lebih berharga daripada materi. Dan terkadang, keluarga yang dulu membuat luka bisa menjadi sumber kekuatan baru. Malam itu aku menulis di buku harianku. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggu. Tapi aku tahu satu hal. Selama kami saling perkaya, jarak pun tidak akan mampu memisahkan. Namun, saat Arga akhirnya pergi, aku menghadapi kenyataan pahit. Mengurus Aisyah seorang diri tidaklah mudah, dan hubungan dengan Bu Ratna pun kembali diuji. Hari keberangkatan Arga terasa seperti perpisahan panjang. Aku menggenggam tangannya erat di stasiun, berusaha menahan air mata. "Mas, hati-hati ya. Ingat, di sini ada aku dan Aisyah yang selalu menunggumu.
kataku sambil memeluknya. Arga tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Aku janji, Ran. Ini semua demi kita. Jaga dirimu baik-baik. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkanku dengan rasa kosong yang sulit kujelaskan. Hari-hari pertama terasa berat. Aisyah sering riwal. Mungkin karena merasakan ayahnya tidak ada. Aku mencoba kuat, tapi malam-malamku kembali diisi tangis dalam diam. Kadang aku ingin menelpon Arga, tapi aku takut suaraku justru membuatnya gelisah di perantauan. Di saat itu, Bu Ratna sering ikut membantu menjaga Aisyah. Awalnya aku lega, merasa tidak sendirian. Tapi ternyata, sisi lamanya sesekali muncul kembali. Rani, kenapa Aisyah kurusan? Kamu gak bisa jaga anak dengan benar ya? Kalimat itu menusuk. Aku ingin membela diri, tapi kata-kata tercekat di tenggorokanku. Aku hanya mengangguk sambil menunduk. Suatu sore, aku hampir kehilangan kesabaran. Aisyah demam, aku panik. Saat aku sibuk mengompres dahinya, Bu Ratna berdiri sambil menghela napas panjang. Kalau Arga ada, dia pasti kecewa lihat kamu begini. Kamu itu harus belajar jadi ibu yang benar, Rani. Dadaku meledak, aku menoleh. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bu, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Saya kapek, Bu. Saya juga manusia. Jangan selalu salahkan saya. Ruangan hening. Bu Ratna terdiam. Wajahnya kaku. Aku langsung menyesal sudah berkata begitu. Tapi aku juga tidak bisa lagi memendam. Malamnya, aku menulis di buku harian dengan tangan gemetar. Hari ini aku berteriak. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah terlalu lelah. Apakah aku salah jika ingin dianggap cukup? Edukasi yang aku pelajari di fase ini. Kesabaran punya batas. Bahkan pada orang yang paling tulus sekalipun. Kadang kita harus berani bersuara, agar orang lain tahu kita juga punya perasaan. Dan pertengkaran bukan selalu tanda benci, tapi bisa menjadi pintu menuju kejujuran. Malam itu aku berbaring sambil memeluk Aisyah erat. Aku berbisik di telinganya, "Nak, Mama janji tidak akan pernah menyerah. Meski orang-orang meremehkan, Mama akan tetap berdiri untukmu." Namun, siapa sangka, pertengkaran itu justru menjadi titik balik. Esoknya, Bu Ratna melakukan sesuatu yang benar-benar membuatku terdiam. Pagi setelah pertengkaran itu, suasana rumah terasa dingin. Aku memilih diam, sibuk dengan Aisyah yang masih lemas karena demam. Dalam hatiku ada rasa bersalah, tapi juga lega karena akhirnya aku bisa bersuara. Aku mendengar langkah Bu Ratna di dapur. Aku bersiap menerima omelan lanjutan, tapi suara yang keluar justru berbeda. "Rani," Bu Ratna berkata pelan, hampir bergetar. Aku menoleh, sedikit terkejut. Wajahnya tidak lagi keras, tapi penuh kelelahan. "Aku minta maaf. Ternyata aku terlalu sering menekan kamu. Aku pikir dengan cara itu, kamu bisa kuat. Tapi aku salah. Aku malah menyakiti." Air mataku langsung pecah. Selama ini aku menanti kalimat itu, tapi tidak pernah yakin akan mendengarnya. Bu Ratna melangkah mendekat. Ia duduk di sampingku, menatap Aisyah yang tidur dengan dahi masih panas. "Anak ini butuh ibunya bahagia. Kalau kamu terus merasa salah dan terbebani, bagaimana Aisyah bisa tumbuh sehat?" Aku tidak mampu berkata apa-apa, hanya memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku merasa benar-benar dipeluk oleh seorang ibu. Sore itu, ketika Aisyah mulai tersenyum lagi, aku mendengar Bu Ratna berkata sesuatu yang membuatku menunduk haru. "Rani, mulai sekarang kita jalani ini bersama. Kamu bukan menantu, kamu anakku juga." Aku tersedak air mata. Dalam hati aku berbisik, inilah arti sesungguhnya dari keluarga. Bukan soal darah, tapi soal hati yang akhirnya bersatu. Edukasi yang aku ambil di fase ini, kadang konflik adalah pintu menuju pengertian. Asal kita berani jujur. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang mertua pun bisa belajar dari menantunya. Meminta maaf bukan tanda kalah, tapi tanda cinta yang lebih besar. Malam itu, aku menulis di buku harian dengan tangan gemetar namun bahagia. Hari ini Bu Ratna memanggilku anak. Mungkin ini awal baru. Awal di mana luka lama perlahan berubah jadi pelukan. Tapi di balik ketenangan itu, hidup kembali menguji. Sebuah kabar dari Arga membuat hatiku terguncang hebat. Hari-hari setelah rekonsiliasi dengan Bu Ratna, terasa lebih ringan. Aku mulai merasa tidak sendirian. Aisyah sudah pulih, dan setiap senyum kecilnya membuatku yakin semua perjuangan ini ada maknanya. Tapi di balik tenang itu, semesta seakan menyiapkan badai baru. Sore itu, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Hatiku berdebar,
Sudah lama aku menunggu kabar langsung darinya. Assalamualaikum Ran. Suara Arga terdengar lirih, berbeda dari biasanya. Aku langsung tegang. Waalaikumsalam Mas. Kamu kenapa? Kok suaramu kayak orang habis nangis? Arga terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Ran, aku harus jujur. Pekerjaan di sini gak seperti yang aku bayangkan. Ada masalah besar di perusahaan. Gajiku belum dibayar 2 bulan. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku menatap Aisyah yang sedang bermain di karpet. Kakiku lemas. Mas, jadi, bagaimana dengan kebutuhan kita di sini? Tanyaku dengan suara bergetar. Arga menghela napas panjang. Aku malu, Ran. Aku berjanji mau bahagiakan kamu. Tapi sekarang aku bahkan kesulitan kirim uang. Aku takut kamu kecewa. Air mataku menetes deras. Mas, aku gak butuh harta melimpah. Aku cuma butuh kamu jujur. Kita bisa hadapi ini sama-sama. Jangan pernah berpikir sendirian. Malam itu aku duduk di teras bersama Bu Ratna, menceritakan kabar dari Arga. Aku takut Bu Ratna akan menyalahkan, tapi ternyata reaksinya di luar dugaanku. Rani, inilah waktunya kamu benar jadi tiang keluarga. Jangan goyah. Arga butuh semangatmu, bukan keluhanmu. Kalau kamu roboh, Arga pasti hancur. Kata-kata itu menamparku, tapi sekaligus menguatkanku. Aku menatap langit malam, sambil berbisik dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak boleh runtuh sekarang, demi Arga, demi Aisyah, demi keluarga ini. Edukasi yang bisa dipetik di fase ini, hidup kadang menguji justru saat kita merasa aman. Keterbukaan dalam rumah tangga adalah kunci, bukan sekadar soal uang, tapi soal hati. Seorang istri atau ibu seringkali menjadi penopang utama saat badai datang. Malam itu aku menulis di buku harian. Hari ini aku tahu, perjuangan belum selesai. Aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Karena cinta sejati bukan diuji saat senang, tapi saat badai menerpa. Namun, ujian itu justru membuka pintu rezeki tak terduga. Sebuah keajaiban kecil terjadi, mengubah jalan hidup kami. Hari-hari setelah kabar dari Arga terasa seperti berjalan di atas awan hitam. Aku harus mengencangkan ikat pinggang, mengatur uang seadanya, bahkan sesekali menahan lapar agar Aisyah tetap makan cukup. Tapi anehnya, justru di masa-masa sulit itu, aku menemukan kekuatan baru. Aku mulai membuat kue kecil-kecilan, lalu menitipkan di warung dekat rumah. Awalnya hanya beberapa toples, tapi ternyata laris. Pelan-pelan, rezeki itu mengalir. Suatu pagi, Bu Ratna berkata sambil tersenyum bangga. Rani, aku dulu meremehkanmu. Sekarang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu punya keteguhan yang luar biasa. Aku menunduk, air mataku menetes. Bu, semua ini karena saya belajar dari ibu juga. Kalau ibu tidak keras sejak awal, mungkin saya tidak sekuat sekarang. Kami saling berpelukan, bukan lagi mertua dan menantu yang saling curiga, tapi benar-benar seperti ibu dan anak. Beberapa minggu kemudian, Arga menelepon dengan suara bergetar. Ran, kabar baik. Masalah di perusahaan sudah beres. Dan kamu tahu, atasan justru menghargai kejujuran dan kerja kerasku. Aku dipromosikan. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Air mataku mengalir deras. Alhamdulillah, Mas. Aku tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Aisyah yang ada di pangkuanku ikut tersenyum, seolah merasakan kebahagiaan itu. Malamnya, kami bertiga aku, Aisyah, dan Bu Ratna berdoa bersama. Aku berbisik di hati, inilah arti keluarga. Bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau bertahan dan berjuang bersama. Edukasi dan motivasi yang bisa dipetik dari perjalanan ini. Cobaan bukan tanda kebencian Tuhan, melainkan undangan untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Hubungan keluarga, apapun bentuknya, bisa tumbuh indah jika kita saling mengerti dan memberi ruang. Kekuatan seorang ibu dan istri bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari keteguhan hatinya menjaga keluarga. Hari terakhir aku menulis di buku harian. Hari ini aku percaya, setiap air mata punya arti. Setiap luka bisa sembuh. Dan setiap badai pasti berakhir dengan pelangi. Aku menutup buku itu dengan senyum. Karena aku tahu, perjalanan masih panjang, tapi aku tidak lagi takut. Aku punya cinta, aku punya keluarga, dan itu lebih dari cukup. Dari menantu yang diremehkan, aku tumbuh menjadi seorang ibu dan istri yang kuat. Dari mertua yang keras, aku menemukan sosok ibu yang penuh cinta.
Inilah cerita kami tentang luka, doa, dan cinta yang akhirnya menang.